CK Injil Kerajaan. Nah, pagi hari ini buat adik-adik yang sudah gabung, silahkan absen dulu ya. Caranya Ketik nama, kelas, dan dari sekolah minggu mana di live chat di bawah ya. ya, ketik nama, kelas, dan dari sekolah minggu mana? Minggu pagi, minggu sore, atau Sabtu ceria. ya, sudah semuanya? Oke, sudah semuanya Kak. Nah, sebelum kita mulai ibadah anak pagi hari ini, kita mau berdoa dulu. Ya, mari adik-adik sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, bentar kami mau memulai ibadah pada pagi hari ini. Kau yang sertai setiap ibadah kami, Kau yang sertai setiap yang kami lakukan di hari ini Tuhan. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Nah, Kak Sinta mau tanya nih buat adik-adik semuanya. Siapa di sini yang cantik? Angkat tangannya. Yeay, yang ganteng? Angkat tangannya dong yang ganteng. Ya, tapi ada yang nggak angkat tangan Kak Tere. Iya nih. Coba kita tanya sekali lagi. Ya, Kak. tanya lagi ya. Siapa yang cantik angkat tangannya? Saya. Yang ganteng angkat tangannya dong. Ayo angkat tangan semua Angkat tangan yang mana? ganteng. Wah, hebat semuanya ya. Yuk, sekarang kita mau menyanyikan Kita Cantik, Kita Ganteng karena ada Tuhan Yesus di hatinya kita semua. Oke, yuk kita nyanyi yuk. Semangat ya. Kamu memang cantik. Kamu memang cantik, kamu memang ganteng, karena Yesus ada di hatimu. Kamu memang cantik, kamu memang ganteng, karena Yesus ada di hatimu. Bersinarlah, 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 jadilah terang dunia. Bersinarlah, 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 jadilah terang dunia. Kamu memang cantik. Kamu memang cantik, kamu memang ganteng, karena Yesus ada di hatimu. Katakan sekali lagi. Kamu memang cantik, kamu memang ganteng, karena Yesus ada di hatimu. Sambil lompat katakan. Bersinarlah, 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 jadilah terang dunia. Bersinarlah, 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 jadilah terang dunia. Bersinarlah, 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 jadilah terang dunia. Sekali lagi. Bersinarlah, 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 jadilah terang dunia. Jadilah terang dunia. Jadilah terang dunia. Sekali lagi katakan. Jadilah terang dunia. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Lebih semangat lagi yuk kita memuji Tuhan ya Kak Tere ya. Iya dong, harus semangat. Yang duduk, ayo yang di rumah bangkit berdiri. Tadi kasih tahu lupa kasih tahu adik-adik. Iya. Nggak boleh ada yang duduk ya Kak Nggak ya. boleh, harus kita memuji Tuhan kan. iya Berdiri. berikan yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus cinta kita semuanya. Siap-siap katakan ya 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 ya. Ya 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 ya, ya 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 ya, ya 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 ya, ya 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 ya, ya 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 ya,
sekarang itu tidak boleh serupa dengan dunia ini. Iya, nggak boleh, Kak. Ya, nggak boleh ya. Jadi anak-anak harus tampil beda. Yuk, sekarang kita semua nyanyi tampil beda. Jadi tangannya, kakinya, semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Aku anak Tuhan, zaman sekarang tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan, zaman sekarang hidupku jadi miliknya. Asik, tanganku, kakiku memuji Tuhan, mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Aku anak Tuhan, zaman sekarang tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan, zaman sekarang hidupku jadi miliknya. Asik, tanganku, kakiku memuji Tuhan, mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Aku anak Tuhan, zaman sekarang tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan, zaman sekarang hidupku jadi miliknya. Asik, hidupku jadi miliknya. Asik, hidupku jadi miliknya. Asik. Kita kuat karena kasih Tuhan Yesus, karena firman-Nya di hidup kita. Saat iblis merayuku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Saat iblis merayuku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Saat iblis merayuku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Aku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda.
Nah, sekarang kita mau sembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yuk, kita tutup matanya, kita siapkan hati kita, berikan hati kita, hidup kita kepada Tuhan siang hari ini. Tuhan, kami bersyukur buat semua yang sudah Kau berikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena Engkau memilih kami, Tuhan, menetapkan kami untuk menjadi anak-anak-Mu. Siang hari ini, Tuhan, kami mau, Tuhan, sungguh-sungguh mau menyembah Engkau, Tuhan. Tuhan, kami rindu, ini doa kami, Tuhan. Kami menjadi teladan, kami bisa menjadi terang, kami bisa menjadi anak yang berbeda, Tuhan, dari dunia ini, Tuhan. Pakai hidup kami, Tuhan. Hikaralabaya syakaralalabaya syakara. Kirana kita mengatakan kepada Tuhan, sungguh besar setiamu, Tuhan, di hidup kami, Tuhan. Kami rindu meninggikan Engkau setiap saat, Tuhan, di hidup kami, Tuhan. Karena hanya Engkau yang layak untuk ditinggikan, dimuliakan, Tuhan, selama-lamanya. Nyatakan sungguh-sungguh adik-adik, sungguh besar setiamu, Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidup kami, ya Tuhan. Nyata di sepanjang hidupku, darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, Tuhan, lukiskan indahnya Engkau. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau, Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau, Tuhan. Ku tinggikan Engkau, Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau, Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Ikaralabaya syakaralabaya shikara. Ikaralabaya syakaralabara. Nyatakan lagi, adik-adik, sungguh besar setiamu, Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidup kami. Nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kami, Tuhan. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa
katakan lagi, ku tinggikan Engkau Tuhan dengan lembut. Kiralah karabaya, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi, nyatakan dengan sungguh-sungguh, segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan sekali lagi adik-adik katakan dengan sungguh-sungguh, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya, dalam roh dan kebenaran selamanya, dalam roh dan kebenaran selamanya. Karabaya syakara lamana, kirala darabaya su, kirala darabaya. Ini kerinduan kami Tuhan, menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran selama-lamanya Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau kami tinggikan, kami muliakan Tuhan di hidup kami Tuhan. Kami anak-anak-Mu rindu Tuhan, jadi teladan dan jadi terang dan garam Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Siang hari ini Tuhan, biar firman-Mu Tuhan ditaburkan di tanah hati kami yang subur. Kami mau menyiapkan hati kami membuka hati kami, pikiran kami Tuhan. Biar sungguh Tuhan, firman-Mu itu Tuhan, jadi rema dalam kehidupan setiap kami semua. Di dalam nama Yesus, setiap adik-adik yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan, amin. Shalom adik-adik, apa kabar? Semuanya sehat-sehat ya, diberkati Tuhan, bersukacita dan semangat mendengarkan firman Tuhan hari ini. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa, kita lipat tangan, kita berdoa, kita buka hati kita minta Roh Kudus memberkati kita. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau selalu mengajarkan kami hal-hal yang benar dan hal yang baik, hal yang mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Tuhan, kami mau mendengarkan akan pesan-Mu hari ini. Silakan Tuhan, Roh Kudus, Engkau berkata-kata dalam hati kami. Kami buka hati kami Tuhan. Kami mau taruh firman-Mu di dalam hati kami, dan kami mau itu menjadi berbuah berlipat kali. Ganda. Terima kasih ya Bapa. Sekarang Tuhan silakan Kau sendiri yang berbicara dan Roh Kudus Engkau yang pimpin dari awal sampai akhir. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, haleluya. Adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengar ada suara bel. Coba kira-kira adik-adik bisa menebak enggak? Itu suara bel apa ya? Apakah itu suara bel untuk memanggil sapi, belnya sapi-sapi yang lagi ke sawah itu? Oh bukan. Suara bel apa adik-adik? Oh ya betul. Itu suara bel sekolah. Karena kalian sudah biasa sekolah ya. Anak-anak yang sudah sekolah pasti dengar. Oh itu suara bel sekolah untuk masuk ke kelas. Nah setiap anak-anak itu akan pergi ke sekolah. Kenapa sih? Tujuannya supaya bisa jadi orang pandai. Kalau orang pandai itu menguntungkan hidupnya sendiri. Kalau orang pandai
bisa menjauhi masalah. Kalau ada masalah bisa ada solusinya. Tapi kalau orang bodoh, masalahnya banyak, bertumpuk-tumpuk, gak ada jalan keluarnya, susah deh. Siapa yang mau hidup susah? Gak mau kan? Kalau susahnya dari kebodohan diri sendiri, kita gak mau. Nah, adik-adik, setiap orang pengen jadi orang pandai. Setiap orang pengen pergi ke sekolah. Mereka bisa sekolah yang tinggi supaya pandainya juga pandai luar biasa. Nah, adik-adik pernah pikir enggak? Ternyata Tuhan itu juga punya bel sekolah loh. Tuhan punya bel sekolah adik-adik. Nah, buktinya ya di Alkitab itu dikatakan Yesus punya murid-murid. Khusus ada 12 murid. Nah, 12 murid itu hampir semuanya itu berhasil. Luar biasa kehidupan mereka sehingga mereka itu menjadi garam dan terang dunia. Mereka dipakai Tuhan luar biasa murid-muridnya Yesus ini. Hanya ada satu yang gagal karena lebih mencintai uang daripada mencintai Tuhan. Siapa namanya? Betul, namanya Yudas Iskariot. Yudas Iskariot gagal karena cinta uang adik-adik. Tapi yang lain, 11 murid yang lain mereka mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Sehingga hidup mereka berhasil. Nah adik-adik, untuk menjadi berhasil kita perlu sekolah. Ternyata dengan Tuhan, Tuhan juga panggil kita loh. Tadi dengar belnya tadi, itu juga Tuhan punya bel sekolah. Nah kalau Tuhan panggil kita, tinggal bagaimana apakah kita mau mendengarkan bel sekolah tadi. Apakah ada semangat ketika kita dengar, oh itu bel sekolahnya Tuhan. Ayo masuk ke kelas dengan semangat. Nah ayatnya di mana kak? Mana kak? Oke kita baca ya. Di 1 Petrus 2 ayat 21. Untuk itu kamu dipanggil. Karena Kristus telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ya, tadi kan ada bel panggilan itu toh. Nah, 1 Petrus 2 juga berkata, untuk itu kamu dipanggil. Nah, adik-adik, kita ganti kamunya menjadi aku ya. Karena semuanya untuk kita semua dipanggil dengan Tuhan manggil kita. Yuk, sekarang kita ganti. Untuk itu aku dipanggil karena Kristus telah menderita untuk aku dan telah meninggalkan teladan bagiku supaya aku mengikuti jejaknya. Wah, luar biasa sekali ya. Oh, ternyata kata itu firman Tuhan kalau dirangkum supaya lebih mudah. Intinya seperti ini adik-adik. Aku dipanggil mengikuti jejak Kristus untuk menjadi teladan. Hah? Dipanggil. Nah, kita lihat dulu. Tujuannya dipanggil ternyata untuk menjadi teladan. Teladan itu apa sih? Apa sih? Ini ya, coba kakak kasih contoh tuh. Kalau teladan itu seperti apa? Rendah hati. Ya, Tuhan Yesus itu rendah hati. Dia dari surga mau mengosokkan dirinya datang ke dunia untuk menjadi manusia. Tuhan berubah menjadi manusia dan Tuhan memikul salib sampai di kayu salib. Dia mau mati untuk menyelamatkan semua umat manusia, dibersihkan dari dosa, dan pada hari yang ketiga dia bangkit, dia memenangkan maut. Makanya kita yang ikut Tuhan, kita tidak takut kematian lagi. Karena Tuhan sudah memenangkan kematian. Tuhan sudah bangkit dari maut. Tuhan sudah bangkit dari kematian. Dia sudah mengalahkan maut. Haleluya adik-adik. Haleluya. Ayo semua teriakan haleluya. Tuhan Yesus rendah hati. Jadi teladan buat kita tuh. Kalau Tuhan aja rendah hati, anaknya rendah hati dong. Muridnya rendah hati dong. Ya, siapa yang mau punya kerendahan hati, ayo angkat tangan. Katakan, aku mau Tuhan, aku mau. Oke, lagi adik-adik, teladan yang lain apa? Tuhan itu tidak membedakan orang. Kalau dia melayani, orang miskin dilayani, orang kaya dilayani.
orang dari bangsa-bangsa juga dilayani adik-adik. Jadi Tuhan itu adil, dia tidak membeda-bedakan orang. Jadi dia punya temannya banyak adik-adik, banyak sekali. Dari orang yang paling miskin sampai raja-raja dia punya teman seperti itu. Nah adik-adik kalau Tuhan aja seperti itu, kita juga mau menjadi teladan. Sehingga kalau di sekolah atau punya teman-teman, kita jangan membedakan orang ya. Terus Tuhan juga punya belas kasihan. Kalau ada orang lapar dikasih makan ya toh. Terus Tuhan itu juga belas kasihan sama orang yang sakit. Terus Tuhan Yesus doain orangnya sembuh. Luar biasa ya itu Tuhan. Kalau ada orang kesulitan dikasih solusi sama Tuhan. Nah kita untuk menjadi teladan kita juga punya belas kasihan. Terus lagi Tuhan itu tekun berdoa. Ya ternyata semua menjadi keberhasilan doa itu membuat berhasil. Tuhan pun berdoa. Sebelum pilih 12 murid dia berdoa dulu. Nah akhirnya dia pilih. Sesudah dia berdoa semalam-malaman, akhirnya dia mengerti siapa yang harus dia pilih. Nah, kalau Tuhan aja suka berdoa, maka kita juga tekun berdoa. Tuhan suka mengampuni, Tuhan mengajari suka mengampuni. Bahkan orang yang bersalah suruh mengampuni, suruh mengasihi musuh juga. Luar biasa ya, luar biasa. Terus Tuhan tidak pernah berkompromi dengan dosa. Dan Tuhan Yesus pastinya lah dia jujur. Pasti sekali dia jujur. Nah, adik-adik, luar biasa ya, kita punya Tuhan yang luar biasa, yang teladannya luar biasa. Dan murid-murid Yesus juga seperti itu. Dan sekarang kita mungkin bertanya-tanya, ngapain sih harus sekolah ya, males. Bangun pagi, aduh males, enak di tempat tidur nih, aduh. Kenapa harus bangun pagi? Bangun tidurku terus mandi, gitu ya. Aduh, bangun tidurku, tidur lagi aja gitu. Banyak ya? Banyak enggak adik-adik yang seperti itu? Ayo, kalau ada yang seperti itu, bertobat. Bilang, begitu bangun, mengucap syukur karena hari yang pagi, hari yang baru Tuhan beri, terus semangat. Kalau yang sekolah ya sekolah. Tapi mungkin adik-adik pernah bertanya, kenapa sih harus ke sekolah? Lah, adik-adik pernah dengar, pernah baca satu kata-kata cita-cita. Pernah gak? Nah, setiap orang mesti pernah punya cita-cita. Ada yang pengen jadi dokter, ada yang pengen jadi misionari, ada yang pengen jadi penerbang, terbang tinggi. Terus ada yang menjadi pelaut, mengarungi lautan, ada yang jadi bisnismen. Nah, semua punya cita-cita. Nah, untuk punya cita-cita itu harus sekolah. Kalau pengen jadi penerbang nanti ada sekolah untuk menjadi penerbang. Kalau mau menjadi juru masak, chef itu juga nanti ada sekolahnya. Nah, ternyata sekolah dengan guru Yesus juga ada tujuannya adik-adik. Nah, tujuannya apa? Kakak kasih tahu ya. Tujuannya meraih mimpi menjadi kenyataan. Mimpi jadi kenyataan. Siapa yang tidak mau mimpinya jadi kenyataan? Siapa yang tidak mau bermimpi? Adik-adik, ayo bermimpi yang besar. Tuhan kita Tuhan yang besar. Dia memberikan kita mimpi-mimpi yang besar. Dan enaknya lagi adik-adik, kalau sekolah dengan Tuhan, punya mimpi toh. Tadi katanya sekolah dengan Tuhan supaya mimpinya jadi kenyataan. Yang enak lagi, pasti deh mimpi itu jadi nyata. Karena apa? Mimpinya Tuhan sendiri yang kasih. Bukan kita yang pilih, tapi Tuhan yang kasih. Kalau Tuhan yang kasih, pasti mimpinya jadi kenyataan. Nah, tapi harus sekolah. Harus sekolah berarti harus jadi murid. Seperti tadi, kalau di dunia, kalau mau jadi penerbang, ya harus sekolah penerbang. Nah, dengan Tuhan juga gitu. Ada mimpi-mimpi yang Tuhan taruh dalam hidup kita, tapi kita harus jadi murid. Belajar dulu, nanti mimpinya akan jadi kenyataan. Belajar di kaki Tuhan, bersama dengan Tuhan secara pribadi, dan membaca Alkitab. Itu buku pintar adik-adik. Adik-adik tahu enggak? Kalau pergi ke perpustakaan itu banyak banget buku-buku pintar ya. Banyak buku-buku yang bisa membantu. Tapi ternyata the best book
buku yang paling bagus, buku yang paling bestseller di dunia itu adalah Alkitab. Luar biasa ya, luar biasa sekali. Ternyata buku yang paling luar biasa itu ada di dekat kita loh. Alkitab adik-adik. Jadi kalau ada Alkitab, ayo dibaca Alkitabnya. Jangan cuma ditaruh aja ya. Nah, kelas dengan guru Yesus itu ternyata tidak membosankan loh. Kan karena adik-adik kadang-kadang gak pengen sekolah karena bosen toh. Bosen lah. Tidur aja lagi, di rumah aja lagi, main aja di rumah. Ternyata adik-adik kalau sekolah dengan Yesus di kelas itu tidak membosankan. Nah, coba ketika bel sekolah dari Yesus berbunyi, bagaimana reaksi kita? Kita semangat. Aku mau Tuhan, aku mau masuk ke kelas yang Tuhan sudah buka. Nah, asik loh belajar sama Tuhan itu. Dan pastinya ya nggak bikin ngantuk adik-adik. Siapa yang di kelas sering ngantuk, ayo nggak bisa fokus. Karena makan pagi terlalu banyak nggak bisa fokus, jadi akhirnya ngantuk. Kalau sama Tuhan, asik kelasnya. Bener kak, bener nanti kakak ceritain ya. Kakak ceritain pengalaman kakak di kelas bersama dengan Tuhan. Terus gini adik-adik, teori kurikulumnya di sekolah itu nggak cuma teori, belajar, terus ujian, enggak. Tapi ternyata di kelasnya Tuhan itu ada teori dan praktek. Wah, setiap kali ada teori, ada prakteknya. Dan itu cepat. Tergantung kita sendiri juga, apakah kita siap dengan prakteknya. Dan setiap kali sesudah teorinya diberikan, kita diberikan kesempatan untuk praktek. Dan kalau sudah lulus, tahu adik-adik, ada hadiahnya. Hadiahnya luar biasa, surprise dari Tuhan. Tuhan itu baik, dia selalu memberikan upah sebagai hak kita. Dan dia juga memberikan hadiah, tidak hanya upah tapi dia juga berikan hadiah. Kakak sudah mengalaminya berkali-kali. Sampai kakak selalu berbicara seperti ini, Tuhan kau luar biasa ya. Aduh guru Yesus itu luar biasa ya. Kalau sudah mengajari, terus kita suruh praktek, terus kita dapat hadiahnya. Hadiahnya bahkan lebih dari apa yang kita bayangkan. Mau adik-adik belajar di kelasnya Yesus? Pasti mau ya. Oke, terus adik-adik tadi kakak juga mau ngasih tahu nih. 12 murid Yesus yang khusus tadi itu kan zaman dulu kak. Mana ada zaman sekarang Tuhan buka kelas lagi. Kelasnya Yesus tidak pernah tertutup. Terbuka terus adik-adik. Sampai sekarang terbuka terus. Kakak pun masih belajar sampai sekarang di kelasnya Yesus. Asik di kelasnya Yesus, asik. Dan luar biasanya adik-adik, biasanya kita tuh kan cari guru yang baik ya toh. Guru yang baik sehingga kita mau bayar mahal. Nah adik-adik tahu enggak? Guru yang sempurna itu di dunia enggak ada. Tapi kita punya guru yang sempurna. Siapa adik-adik? Ya Tuhan Yesus sendiri. Luar biasa ya. Betapa mudahnya Tuhan membuka dirinya untuk menjadi guru yang sempurna buat kita. Wah. Kalau adik-adik belajar dengan guru yang baik, yang terkenal, bayarnya mahal. Sama guru Yesus lain adik-adik. Bayarnya hanya dengan segenap hati. Tuhan cuma minta hati, telinga yang mendengar, hati yang terbuka mendengar. Nah, good news kan? Yesus guru teladan yang sempurna. Ayo semua katakan, aku punya guru Yesus, guru teladan yang sempurna. Haleluya, haleluya. Wah, luar biasa ya, luar biasa sekali. Sudah ada the best book, Alkitab. Terus ada the best teacher, Tuhan Yesus, guru Yesus. Nah luar biasa, semangat nih, mimpi akan jadi kenyataan. Oke, sekarang bagaimana dengan kakak? Tadi kakak katanya luar biasa tuh sekolah dengan Tuhan. Terus katanya kakak dikasih hadiah-hadiah yang surprise. Iya adik-adik, luar biasa. Luar biasa. Kakak sekitar 20 tahun yang lalu, kakak dibawa Tuhan ke Kamboja. Kamboja adik-adik, Kamboja. Kakak belajar, berdoa, terus Tuhan tunjukkan ada satu daerah, ada satu tempat. Terus akhirnya ketika kakak lihat, oh ternyata itu Kamboja. Akhirnya kakak taat seperti Yesus, guru Yesus taat kepada Bapak, kakak juga taat. Mengikuti jejaknya toh, tadi katanya ngikuti jejaknya.
Kakak ikuti jejaknya, pergi ke Kamboja. Nah, luar biasa sekali adik-adik. Di Kamboja kakak ketemu dengan anak-anak yang cinta Tuhan luar biasa. Kakak ketemu dengan teman-teman dari negara macam-macam. Ada Singapura, ada Malaysia, ada Amerika, Rusia juga ada, Jepang ada, Inggris ada, Afrika ada, pokoknya macam-macam. Vietnam ada, Thailand ada, temennya macam-macam dari seluruh dunia. Nah, itu karena kakak dulu di kelas sudah sering belajar. Terus disuruh praktek di Kamboja. Luar biasa toh, makanya tadi kakak bilang kelasnya Tuhan itu bisa berpindah-pindah macam-macam. Terus kakak juga pernah dibawa ke Australia, pernah dibawa ke Inggris, diajarin sama Tuhan. Enak tuh adik-adik, kan enak tuh. Dan pribadi lagi Tuhan ngajarin. Sama-sama di Kamboja itu hadiahnya macam-macam lagi. Luar biasa, luar biasa. Kakak pernah tuh adik-adik, kakak pernah dapat amplop dari teman. Terus temannya bilang gini, ini untuk kamu pribadi ya, dan juga untuk pelayanan kamu. Wah, adik-adik tahu ketika kakak buka amplopnya, adik-adik tahu kakak dapat $5.000, adik-adik, $5.000, bayangan, $5.000 kakak bisa jalan-jalan ke Inggris, kakak jalan-jalan ke Perancis, itu hadiah dari Tuhan. Luar biasa sekali ya. Nggak cuman itu, masih banyak hadiah-hadiah yang lain. Itu namanya surprise. Lebih daripada apa yang kita bayangkan. Nah, adik-adik sekarang mungkin bilang gini, Kak, aku mau jadi murid Tuhan. Enak ya jadi murid Tuhan. Enak, betul, memang enak. Terus kakak juga mau cerita nih, ada orang yang namanya Nick Vujicic. Nick Vujicic ini orangnya nggak punya kaki, adik-adik. Tangannya juga nggak sempurna ya. Nah, dia itu meskipun kecil, pendek karena nggak punya kaki, tapi dia jadi dampak yang luar biasa buat anak-anak muda juga. Luar biasa Tuhan pakai Nick meskipun dia tidak punya kaki dan tangannya nggak sempurna juga. Nah, mungkin ada adik-adik yang pikir, kalau jadi muridnya Tuhan syaratnya harus luar biasa, harus baik, harus sempurna. Enggak, adik-adik, enggak. Tuhan bisa membuat dari tidak ada menjadi ada. Tuhan bisa membuat mukjizat dalam hidup kita. Itulah guru Yesus, suka membuat mukjizat. Nah, kakak juga mau kasih contoh lagi nih. Ada namanya Bunda Teresa. Dia dipakai Tuhan luar biasa di India. Sehingga dia bisa tolong orang-orang yang sakit di jalan-jalan. Dia tolongin, banyak sekali orang-orang yang dia tolongin. Kasih Tuhan mengalir dalam hati Bunda Teresa sehingga dia bisa mengasihi orang-orang yang susah untuk dirawat. Tapi dia bisa karena dia belajar dari Yesus. Yang tadi kakak katakan punya belas kasihan. Nah, kok jauh-jauh ya Kak, ada Nick itu yang dari Australia, ada Bunda Teresa yang juga bukan orang Indonesia. Kak, coba toh Kak yang orang Indonesia siapa? Yang saat ini sedang terkenal adik-adik, namanya Dokter Terawan. Dia cinta Tuhan dan dia dipakai sama Tuhan dan dia bisa buat vaksin adik-adik. Vaksin yang membantu pada masa corona ini. Luar biasa ya. Nah, itu Dokter Terawan. Kak, itu kan orang-orang dewasa semua. Oh, kakak kasih contoh satu lagi. Ada satu anak namanya Abe. Nah, Abe ini anak sekolah minggu juga. Nah, adik-adik bisa lihat nih fotonya ya. Bagaimana Abe berfoto bersama dengan gubernur, Bapak Gubernur. Dipanggil dengan Bapak Gubernur karena Ade membuat buku. Dia bisa bikin buku, mimpinya jadi kenyataan tuh. Dia bisa bikin buku dan dia juga memenangkan coding. Luar biasa ya, dia juara 1. Nah, itu adik ini anak yang suka belajar, dia cinta sama Tuhan. Sehingga dia pun bisa berdampak positif buat lingkungan sekitarnya. Meskipun masih kecil tapi bisa jadi teladan. Nah, adik-adik. Oke. Sekarang ini Yesus sedang mencari anak-anak yang mau dimuridkan secara pribadi. Memberikan kesuksesan yang benar.
Banyak orang yang pengen sukses, tapi suksesnya sukses yang tidak benar. Sehingga itu mendatangkan prahara buat diri sendiri. Tetapi Tuhan mencari anak-anak yang mau dimuridkan secara pribadi. Sehingga memberikan kesuksesan yang benar, yang tidak pernah hilang, dan kesuksesan yang tidak pernah sia-sia. Jadi waktu yang kita gunakan ketika kita belajar di kelasnya Yesus tidak sia-sia. Tidak pernah sia-sia. Luar biasa ya. Adik-adik, mau enggak? Mau enggak kita dijadikan garam dan terang dunia? Mungkin adik-adik tidak pernah berpikir, ternyata seperti kakak dari Indonesia dibawa jauh ke negara yang lain. Siapa tahu, ya, ada itu karena panggilan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita jadi murid. Kita belajar dari guru Yesus dan kita ikuti jejaknya. Kemanapun dia pergi kita ikuti jejaknya. Karena dia selalu bersama dengan kita, tidak pernah meninggalkan kita. Mungkin ada adik-adik yang berpikir, aku enggak pintar kak, aku lemah, aku enggak bisa nih. Aku nih banyak kekurangan. Orang tuaku tidak pernah memperhatikan aku, ini rumah tangganya broken home, aku enggak punya uang, aku enggak bisa. Adik-adik, tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Ketika menjadi murid Yesus, syaratnya cuma satu. Belajar dengan segenap hati. Segenap hati. Dan guru yang baik itu, guru yang sempurna itu, pasti memberikan kelulusan. Sehingga adik-adik semua akan menjadi murid yang teladan. Menjadi garam dan terang dunia. Bisa adik-adik? Bisa. Ayo sekarang berdoa dengan kakak ya. Kita mau berdoa. Kita mau mengatakan kepada Tuhan, aku mau Tuhan, aku mau menjadi murid-Mu. Mari adik-adik kita berdoa. Bapa di surga, ketika Engkau Tuhan memanggil, Tuhan kami mau datang, kami mau menjadi murid-Mu Yesus. Kami mau Tuhan, aku mau Tuhan, aku mau. Dan aku mau belajar dengan segenap hati. Dengan segenap kekuatan dan segenap jiwaku Tuhan. Untuk belajar mengikuti Engkau. Mengikuti jejak-Mu Tuhan. Sehingga aku bisa menjadi teladan Tuhan. Untuk orang tuaku. Untuk di sekolahku. Untuk negaraku. Bahkan untuk dunia ini Tuhan. Tuhan, aku mau. Lihat tanganku Tuhan. Aku mau. Aku mengangkat tanganku Tuhan mengatakan aku mau. Dan bawa aku. Aku mau mengikuti jejak-Mu Tuhan. Kemanapun Kau mau suruh aku pergi. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bukan dengan kekuatan kami ya Bapa. Kami tahu melainkan dengan anugerah-Mu. Kami akan ikuti panggilan-Mu Tuhan. Sehingga Tuhan mimpi itu menjadi kenyataan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, saatnya kita bermain games. Pada games kali ini kita bermain Siapakah Aku? Nah, jadi di games kali ini nanti kita akan menebak tokoh-tokoh teladan dalam Alkitab. Nanti kita diberi 3 clue sebelum menjawab pertanyaan tersebut. Nanti dari clue-clue tersebut adik-adik bisa menemukan nih siapa sih tokoh yang kakak maksud. Nanti adik-adik bisa langsung menjawab di kolom chat dengan format nama, kelas, nama sekolah minggu, dan jawabannya ya adik-adik. Nanti untuk satu orang tercepat dan yang benar akan mendapatkan 3 poin. Dan untuk orang kedua dan selanjutnya akan masing-masing mendapatkan 1 poin. Nanti dari poin-poin tersebut akan dijumlahkan dan 3 orang dengan poin terbanyak akan mendapatkan hadiah adik-adik. Oke, kalau gitu kita langsung kasih contoh aja deh Kak Stella. Boleh Kak. Jadi clue yang pertama adalah dia masih muda dan dia mengembalakan kambing domba milik ayahnya. Yang kedua, dia pandai bermain kecapi. Dan clue yang terakhir, dia berhasil mengalahkan Goliat adik-adik. Ayo, siapa yo? Kayaknya udah tahu dong Kak Stella. Tahu nih Kak. Jawabannya Ini adalah Daud. Oke, jadi teladan yang bisa kita ambil dari Daud adalah dia adalah seorang yang selalu mengandalkan Tuhan di setiap apapun yang dia lakukan. Nah, kalau gitu kita langsung aja deh Kak Stella bermain ke gamenya. Oke Kak. Kita langsung ke games pertama.
siapakah aku? Aku adalah seorang raja. Yang kedua, aku adalah anak dari Raja Daud. Yang ketiga, aku paling berhikmat dan bijaksana. Ayo adik-adik, udah tahu kan jawabannya? Betul, jawabannya adalah Salomo. Jadi, teladan yang bisa kita ambil dari Salomo adalah dia meminta hikmat kepada Tuhan melebihi harta dan segala apapun. Clue yang kedua, siapakah aku? Aku seorang yang menolak panggilan Tuhan. Kedua, aku diperintahkan Tuhan untuk pergi ke kota Niniwe. Yang ketiga, aku ditelan oleh ikan besar. Ayo adik-adik, tahu kan jawabannya? Betul, jawabannya adalah Yunus. Jadi, teladan yang bisa kita ambil dari Yunus adalah dia bertobat dan berseru kepada Tuhan, lalu pergi menuruti panggilan Tuhan. Clue yang ketiga, siapakah aku? Aku adalah seorang perempuan yang berasal dari daerah Moab. Kedua, suamiku meninggal dan aku menjadi janda. Yang ketiga, aku menikah lagi dengan Boas. Siapakah aku? Betul, jawabannya adalah Ruth. Jadi, teladan yang bisa kita ambil dari Ruth adalah dia taat kepada orang tua, percaya, dan pekerja keras. Clue yang ketiga adalah siapakah aku? Aku adalah orang yang selalu menyembah Tuhan setiap waktu. Kedua, aku mempunyai 3 orang sahabat. Ketiga, aku dilemparkan ke dalam goa singa. Siapakah aku? Betul, jawabannya adalah Daniel. Jadi, teladan yang bisa kita ambil dari tokoh Daniel adalah dia selalu menyembah Tuhan di dalam kondisi apapun dan mengandalkan hidupnya kepada Tuhan. Selanjutnya, siapakah aku? Aku adalah anak dari Raja Saul. Kedua, aku bersahabat dengan Daud. Lalu yang ketiga, aku mati dalam medan pertempuran. Siapakah aku? Ayo adik-adik, tahu nggak jawabannya? Betul, jawabannya adalah Yonatan. Nah, jadi teladan yang bisa kita ambil dari tokoh Yonatan adalah setia kawan, tidak iri hati, dan rendah hati. Siapakah aku? Pada aku masih bayi, aku dihanyutkan di sungai. Clue yang kedua, aku adalah pangeran Mesir. Dan clue yang terakhir, aku berhasil memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Jawabannya adalah Musa. Dan teladan yang dapat kita ambil dari Musa adalah memiliki hati yang lembut dan percaya pada Tuhan sepenuhnya. Siapakah aku? Clue yang pertama, aku berasal dari Mesopotamia dan dipanggil oleh Tuhan untuk ke Kanaan. Clue yang kedua, aku mempunyai anak pada masa tuaku. Dan clue yang ketiga, aku dipanggil Bapa segala bangsa. Nah, jadi jawabannya adalah Abraham. Teladan yang dapat kita ambil dari Abraham adalah memiliki iman yang besar pada Tuhan. Siapakah aku yang selanjutnya adalah clue yang pertama, aku sangat kaya dan taat pada Tuhan. Clue yang kedua,
Namun, suatu ketika hartaku semuanya habis dan anak-anakku meninggal. Dan clue yang ketiga, aku terkena penyakit kusta. Namun setelah itu Tuhan memulihkanku. Dan jawabannya adalah Ayub. Teladan yang dapat kita ambil dari Ayub adalah Ayub tidak meninggalkan Tuhan pada masa sulit pun. Siapakah aku yang selanjutnya adalah clue yang pertama, aku hidup bergaul dengan Tuhan. Clue yang kedua, anakku bernama Metusalah. Dan yang ketiga, aku tidak mati, melainkan diangkat oleh Tuhan ke surga. Nah, jawabannya adalah Henokh. Dari Henokh kita bisa belajar untuk hidup bergaul dan dekat dengan Tuhan. Siapakah aku yang berikutnya adalah aku adalah seseorang yang sangat cantik. Yang kedua, aku tinggal bersama pamanku. Dan clue yang terakhir adalah aku akhirnya menjadi seorang ratu. Nah, jawabannya adalah Esther. Dari Esther kita dapat belajar untuk nurut, taat, dan sayang pada keluarga dan bangsa kita. Oke adik-adik, kayak gitu tadi games kita hari ini. Nanti untuk 3 orang dengan poin terbanyak akan diumumkan di Instagram Kingdom Kids CKIK. Jadi jangan lupa untuk dicek ya adik-adik. Sampai jumpa di games berikutnya. Yuk adik-adik, kita mau berikan persembahan yang terbaik ya buat Tuhan Yesus. Adik-adik bisa siapkan tempat adik-adik menaruh persembahan untuk Tuhan, celengannya, atau apapun yang sudah adik-adik bikin untuk memberikan persembahan buat Tuhan, bisa disiapkan, dan uang persembahan adik-adik semuanya. Jika sudah, bisa dimasukkan, kita mau doakan ya persembahan kita. Yuk doa sama-sama ya dengan Kak Yuli. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu dalam hidup kami. Tuhan, ini kami membawa setiap persembahan, ucapan syukur, dan korban kami untuk Engkau. Tuhan berkati persembahan kami, Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan, biar apapun yang kami berikan ke Engkau, memberi makan dan jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berkati hidup kami lebih dan lebih lagi. Kak Yuli undang adik-adik angkat tangannya ke atas. Kita mau terima doa berkat yang terbaik dari Tuhan. Kami juga terima Tuhan berkat yang terbaik yang daripada-Mu, berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub yang turun atas hidup kami Tuhan. Kami percaya anugerah-Mu besar atas hidup kami. Proteksi dan perlindungan Tuhan turun atas setiap kami. Sehingga apapun yang Tuhan kami mau kerjakan, Tuhan senantiasa buat berhasil. Kami jadi orang yang berhasil, orang yang beruntung, orang yang diberkati Tuhan. Karena kami punya Engkau, Tuhan Yesus Allah yang hidup, yang senantiasa memberkati hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami syukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih adik-adik sudah memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sampai ketemu minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.